Baik, halo Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati dan juga teman-teman atau siapapun yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Jo Pantares dari klaster C2 dengan NIM 0520020061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kegiatan dan kebutuhan ruang dari microhouse yang akan saya buat. Baik, yang pertama adalah analisis karakter dan kegiatan. Untuk penggunanya, yang pertama adalah ayah yang berumur 30 tahun, pekerjaannya adalah seorang arsitek, dan kegiatannya adalah mandi, makan, bekerja, dan berkebun. Yang kedua, ada ibu yang berumur 30 tahun dengan pekerjaan ibu rumah tangga, lalu kegiatannya adalah masak, makan, mandi, mencuci, dan menjemur pakaian, menyetrika, dan juga berkebun. Lalu yang terakhir ada si anak yang berumur 3 tahun, dan kegiatannya adalah makan, mandi, dan bermain. Dari analisis kegiatan yang tadi telah dilakukan, saya mendapatkan kebutuhan ruang yang diperlukan oleh keluarga ini, yaitu yang pertama ada ruang tamu dan keluarga, ruang makan dan dapur, kamar mandi dan WC, kamar tidur orang tua dan anak, ruang cuci dan setrika, dan juga ruang kerja. Lalu ada beberapa persyaratan ruang yang dibutuhkan oleh microhouse ini. Yang pertama adalah sirkulasi ruangan diupayakan untuk sesuai dengan ukuran manusia. Lalu yang berikutnya, menggunakan furniture yang minimalis untuk bisa menghemat ruangannya. Lalu yang ketiga ada bukan pada kamar tidur, itu diupayakan agar dibuat secukupnya, sehingga pencahayaan dan pengawannya juga bisa dihasilkan dengan cukup. Lalu yang keempat, ada menyatukan ruang makan dan dapur, supaya ruangannya menjadi lebih efektif juga. Lalu ada membuat bukaan pada area makan, agar tidak terkesan gelap saat pagi hari. Dan yang terakhir adalah menambahkan pencahayaan dan penghawaan buatan pada beberapa ruangan dari microhouse ini. Untuk besaran ruangan yang pertama, ada ruang tamu dan ruang keluarga. Di sini bisa dilihat skema dari ruangannya kurang lebih seperti ini. Ada 4 sofa dan 1 meja dengan ukuran yang bisa dilihat di sini. Sehingga didapatkanlah luas dari ruang tamu dan ruang keluarga ini adalah sebesar 1,7 dikali 1,7, yaitu 2,89 meter kuadrat. Di sini juga bisa dilihat kalau sirkulasinya itu memang hanya sebesar 40 cm saja, supaya bisa menghemat ruangan yang nanti akan dibuat. Lalu yang kedua, ada area dapur atau pantry. Di sini bisa dilihat ketinggian dan juga lebar dari ruangannya. Ruangannya dengan tinggi kurang lebih 2 meter dan lebarnya 2,3 meter. Lalu ini ada furniture-nya, yaitu ada pantry-nya, ada kompornya, ada tempat mencuci tangannya. Lalu juga ada lemari pendingin atau kulkas. Lalu ada ruang makan. Jadi ruang makan ini nanti akan digabung dengan dapurnya, sehingga nanti ruangannya akan menjadi lebih efektif. Di sini bisa dilihat kalau misalnya meja makannya tersebut disatukan dengan area dapurnya, sehingga dia bisa ditarik dan didorong dan membuat ruangannya menjadi lebih efektif juga. Dan di sini ada furniture-nya, yaitu kursi untuk makannya. Sehingga kita bisa mendapatkan skema dari dapur dan ruangan makannya. Bisa dilihat di sini
area sirkulasinya ini sebesar 1,2 meter, sehingga bisa dilalui oleh 2 orang, supaya ruangannya juga tidak terkesan sempit. Dan panjang meja dapurnya itu adalah 60, kulkasnya juga sudah diukur dengan panjang 60, lebar 60. Lalu nanti meja makannya ada di sebelah sini. Nanti akan dibuat agar bisa ditarik dan didorong agar ruangannya menjadi lebih efektif. Dan kita bisa mendapatkan luas dari dapur dan ruang makannya ini yaitu sebesar 2,4 dikali 2 meter, sehingga mendapatkan 4,8 meter kuadrat. Lalu yang berikutnya ada kamar mandi. Bisa dilihat di sini skemanya. Di sini ada toiletnya, lalu ada tempat mencuci tangan, dan di sini adalah area untuk mandinya. Lalu di sini ada furniture-nya yaitu toiletnya. Di sini bisa dilihat juga besaran dari ruangannya yaitu 1,8 dikali 1,4. Dan kita bisa mendapatkan luas keseluruhan dari kamar mandinya yaitu sebesar 2,52 meter persegi. Lalu yang berikutnya ada ruang mencuci dan menyetrika pakaian. Di sini bisa dilihat skemanya. Skema ini mungkin suatu saat bisa berubah juga, tergantung nanti kombinasi dari setiap ruangannya. Yang pertama di sini ada meja setrikanya, dan di sini ada mesin cucinya dengan lebar dan panjang ruangannya yaitu 150 cm dikali 200 cm, sehingga kita mendapatkan besaran ruangannya yaitu 3 meter persegi. Dan di sini juga bisa dilihat furniture-nya yaitu mesin cuci dan juga meja setrikanya. Lalu yang berikutnya ada ruang tidur. Untuk ruang tidurnya ini sendiri, saya berencana untuk menggabungnya agar ruangannya itu menjadi lebih efektif, yaitu ruang tidur orang tua dan ruang tidur anaknya digabung dengan susunan seperti ini. Dan ini juga suatu saat bisa berubah sesuai dengan kombinasi dari ruangannya nanti. Di sini ada lemari pakaiannya, lalu ada tempat tidur untuk orang tuanya dan tempat tidur untuk anaknya. Lalu di sini juga ada mungkin tempat untuk pakaian anak-anaknya atau anaknya, atau tempat mainannya, atau peralatan dari si bayinya atau dari si anaknya. Furniture-nya ada tempat tidurnya dengan lebar dan panjangnya itu 1,8 kali 2 meter. Dan di sini juga sirkulasinya untuk area di sini yaitu sebesar 60 cm. Di sini sudah disesuaikan dengan ukuran manusia sehingga tidak akan terkesan sempit. Lalu luas yang bisa kita dapatkan yaitu 3 dikali 3,2 meter menghasilkan 9,6 meter persegi. Lalu yang berikutnya ada ruang kerjanya dari si ayahnya. Dengan skemanya seperti ini. Di sini ada meja kerjanya, meja kerja yang berbeda dari untuk meja kerja arsitek, dan di sini ada meja kerja arsiteknya. Ya, dengan furniture-nya yaitu alat gambar atau meja dari arsiteknya. Bisa dilihat di sini ukurannya. Lalu luas keseluruhan dari ruang kerjanya yaitu 2 kali 2 yang
mendapatkan 4,4 meter persegi. Lalu total besar ruangan yang telah saya analisis tadi, saya mendapatkan total besar ruangannya yaitu 27 meter persegi. Ya, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.